Definisi struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga struktur adalah hasil proses desain. Proses yang melibatkan keputusan terdapat 6 unsur kunci. Yang pertama ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja merupakan tingkat di mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam spesialisasi kerja ini, yaitu penghindaran overspesialisasi. Karena overspesialisasi dapat menimbulkan kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover karyawan atau penggantian karyawan yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu departementalisasi. Departementalisasi dibagi lagi. Yang pertama, berdasarkan kinerja fungsi. Nah, keunggulannya, efisiensi bisa muncul karena menempatkan bersama kekhususan serupa dan orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama. Yang kedua, koordinasi di dalam area fungsional dapat lebih terorganisasi. Yang ketiga, spesialisasi mendalam atau in-depth. Kekurangan, komunikasi yang rendah pada lintas fungsi, serta pandangan yang terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian, ada departementalisasi produk. Artinya, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan lini produk yang sama. Kelebihannya, memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu, lalu manajer dapat menjadi ahli di industrinya. Yang ketiga, yaitu lebih dekat pada pelanggan. Namun, kekurangannya dapat terjadi duplikasi fungsi serta pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Duplikasi fungsi ini maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang dikelompokkan bukan berdasarkan fungsinya, dalam hal ini misalkan dikelompokkan menurut lini produknya. Seseorang dapat memiliki tugas yang rangkap, seperti dia misalkan bertugas di bagian marketing, namun juga dapat bertugas di bagian perlengkapan. Sedangkan pandangan terbatas mengenai tujuan organisasi berarti dia hanya memaknai memajukan organisasi berdasarkan pekerjaan di lini produknya saja, tidak melihat tujuan organisasi secara keseluruhan dan tidak memiliki pandangan lain dalam cara mewujudkan tujuan organisasi. Lalu, terdapat departementalisasi geografis atau pekerjaan dikelompokkan berdasarkan teritori atau area geografis. Keunggulannya, lebih efektif dan efisien dalam menangani isu-isu regional yang spesifik. Misalkan, suatu daerah memiliki ciri khas atau budaya yang berbeda, sehingga menimbulkan perlunya tindakan khusus terhadap daerah tersebut. Maka, penggolongan pekerjaan berdasarkan area teritori ini dirasa akan lebih tepat, sehingga dapat melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dengan lebih baik. Namun, kerugiannya dapat terjadi duplikasi fungsi, serta adanya departementalisasi geografis ini dapat menyebabkan karyawan terisolasi dari karyawan yang terdapat di area organisasi lainnya. Bagian terakhir dari departementalisasi yaitu ada departementalisasi pelanggan. Artinya, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan. Kelebihannya, kebutuhan dan masalah pelanggan dapat ditemukan secara spesifik oleh spesialisnya. Sedangkan kekurangannya dapat terjadi duplikasi fungsi serta pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian, terdapat rantai komando. Seperti namanya, rantai komando berarti garis otoritas atau kewenangan yang kontinu atau berlanjut dari tingkat paling atas hingga paling bawah di dalam organisasi. Serta rantai komando ini menjelaskan siapa melapor pada siapa, atau terdapat komando yang jelas. Lalu, rentang kendali. Rentang kendali maksudnya jumlah karyawan
yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Lebar rentang kendali tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterampilan dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, keserupaan tugas, kompleksitas tugas, kebutuhan kedekatan fisik dengan bawahan, serta standarisasi tugas. Lalu, terdapat juga sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik dalam organisasi atau terpusat pada level atas perusahaan. Sedangkan desentralisasi berarti pembuatan keputusan didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat pada tindakan. Lalu, formalisasi. Formalisasi berarti tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Maksudnya, seperti contohnya pekerjaan dengan formalisasi tinggi memberi lebih sedikit kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan cara sendiri karena melakukan sesuatu berdasarkan prosedur merupakan prioritas. Sedangkan formalisasi yang rendah berarti lebih sedikit batasan bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini berarti pekerjaan dengan formalisasi rendah lebih luas dalam cara karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, asalkan pekerjaan tersebut selesai, mengikuti tahap-tahap dalam prosedur tidak terlalu diperhatikan. Organisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, perseroan terbatas, sekolah, dan negara. Adapun sifat organisasi formal yaitu pola komunitas yang relatif mapan, disiplin kerja yang diatur secara resmi, pengorganisasian yang jelas, kekhususan keahlian, serta tujuan yang terencana dengan jelas. Lalu, organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya, arisan ibu-ibu, kelompok belajar, dan kelompok pengajian. Sifat dari organisasi informal yaitu hubungannya bersifat informal, anggotanya berjumlah relatif kecil, pembentukan organisasinya didasarkan atas kepentingan bersama, adanya kegemaran yang relatif sama di luar organisasi, serta disiplin kerjanya didasarkan atas kesadaran pribadi. Sedangkan pembagian organisasi menurut Hicks yaitu terdiri dari organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi, dan emosional anggotanya, sedangkan organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Model desain organisasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Desain organisasi mekanistik dibagi lagi menjadi dua, yaitu mekanistik yang mana tingkat formalisasi dan sentralisasinya yang tinggi, pelatihan dan pengalaman kerja yang tidak terlalu penting, dan komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Dan mostly mekanistik yang mana formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, pelatihan yang bersifat formal atau wajib, dan komunikasi yang tertulis maupun verbal. Desain organisasi organik juga dibagi kembali menjadi dua, yaitu organik dan mostly organik. Organik yang mana tingkat formalisasi dan sentralisasinya rendah, pelatihan dan pengalaman diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan. Mostly organik yang mana formalisasi dan sentralisasinya di tingkat moderat, diperlukan pengalaman kerja yang banyak, serta komunikasi horizontal bersifat verbal. Secara umum, desain organisasi terbagi menjadi dua, yaitu desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer.
Desain organisasi tradisional terdiri dari struktur yang sederhana, yaitu departemensialisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, kewenangan sentralistis, dan formalisasi yang sedikit. Lalu struktur yang fungsional, yaitu pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan struktur yang divisional, yaitu terdiri dari beberapa unit bisnis terpisah atau divisi dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Desain organisasi kontemporer terdiri dari struktur tim, yaitu keseluruhan organisasi yang terdiri dari beberapa tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi, lalu struktur matriks proyek, yaitu menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut selesai, dan struktur tanpa batas, yaitu desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur, tidak terdapat penghalang antara organisasi dengan para pelanggan dan supplier. Macam-macam organisasi terbagi menjadi yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya, yaitu ada organisasi formal dan organisasi informal. Lalu yang kedua, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, yaitu ada organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Yang ketiga, ada berdasarkan ukuran, yaitu organisasi besar, sedang, dan kecil. Lalu ada berdasarkan tujuan, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Dan ada yang berdasarkan bagan organisasinya, yaitu berbentuk segitiga vertikal, berbentuk segitiga horizontal, dan berbentuk lingkaran. Konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Ciri-ciri utama organisasi. Pertama, menggabungkan dirinya dengan satu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak telah siap menjalankannya. Kedua, saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan bekerja sama untuk merealisasikan sasaran dan tujuan. Yang ketiga, saling berinteraksi dan saling bekerja sama pada tujuan bersama yang ingin direalisasikan. Keterkaitan antara pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Pertama, pembagian kerja. Upaya untuk menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Contohnya, pada bisnis restoran, pembagian kerja berupa bagian dapur, bagian pelayanan meja, kasir, dan lain-lain. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi. Proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, pada bisnis restoran dapat dikelompokkan bagian dapur, ada pencatat menu, pemberitahu menu kepada dapur, dan lain-lain. Ketiga, hierarki. Dua konsep penting dalam penentu hierarki. 1. Cakupan manajemen kontrol terkait dengan jumlah orang atau bagian-bagian pendukung di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen tertentu. Kedua, rantai pemerintah menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga paling rendah. Penentu relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal adalah organisasi mempunyai rantai perintah yang panjang dari posisi paling atas ke posisi yang paling terendah, dan struktur organisasi memanjang ke bawah sampai dengan beberapa tingkat. Horizontal adalah organisasi berbentuk datar, melebar ke samping kanan dan kiri, dan mempunyai rantai perintah yang pendek dari posisi atas ke posisi yang kelebihan dan kelemahan dari hierarki vertikal dan horizontal. Pertama, kelebihan vertikal. Para penanggung jawab di setiap bagian tidak terlalu banyak dibebani subbagian yang banyak. Kelemahannya terletak dalam hal pengambilan keputusan yang secara keseluruhan. Kelebihan horizontal menutupi kelemahan pada hierarki vertikal. Kelemahannya, pengambilan keputusan belum dapat dilakukan dengan cepat jika bagian yang mengordinasi seluruh subbagian tidak memiliki kemampuan.